Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit membaca kitabnya setelah kita mengetahui di video pertama macam-macam air, pembagian air beserta sifat-sifatnya. Maka kita akan lanjutkan dengan membaca kitabnya. Silahkan dibuka di halaman 33 di poin yang ke-10. Atau kita mulai dari poin yang ke-8 di halaman 33. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala والطهارة نوعان أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. Dan ini sudah kita baca dan kita terjemahkan. Poin yang ke-10, Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan, فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أو نبع من الأرض فهو طهور. فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور. Artinya, semua air yang turun dari langit, ada air hujan, air embun, أو نبع من الأرض, atau yang memancar dari bumi, yang keluar dari bumi, sungai, mata air, sumur, fahuwa tahurun, maka air-air tersebut disebut dengan air yang tahur, suci, mensucikan. Yutahhiru minal ahdasi wal akhbasi. Yutahhiru minal ahdasi wal akhbasi. Bisa mensucikan atau bisa digunakan untuk bersuci dari hadas ataupun dari najis. Walau taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bisyai'in tahir. Walau taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bisyai'in tahir. Walaupun telah berubah warna atau rasa atau aromanya dengan sesuatu yang suci, masih dikatakan sebagai air yang tahur, namun dengan catatan seperti yang kita jelaskan di video yang pertama, perubahan itu belum mampu membuat dia keluar dari kemutlakannya. Masih layak disebut dengan air tanpa ada embel-embel penyebutan yang lain. Karena apabila perubahan itu telah bisa membuat air itu keluar dari kemutlakannya, tidak lagi bisa disebut dengan air, ataupun dalam penamaannya harus ditambahkan dengan kata-kata atau embel-embel lain, karena terjadinya perubahan warna atau rasa atau aroma oleh sesuatu yang suci, maka air itu tidak lagi disebut dengan air yang tahur, tapi dia masuk dalam kategori yang kedua, yaitu air yang tahir. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a
tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sungguhnya air itu hukum asalnya adalah tahur, suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai', tidak membuat dia najis oleh sesuatu apapun, atau tidak bisa dijadikan najis oleh sesuatu apapun. Air itu suci hukum asalnya dan mensucikan, dan tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Seperti penjelasan kita di video yang pertama, apabila air tercampuri oleh najis, namun percampuran itu tidak mampu membuat salah satu sifatnya berubah, maka dia masih disebut dengan air yang tahur, suci dan mensucikan. Kemudian ke poin yang ke-11. Poin yang ke-11, beliau mengatakan fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fa huwa najisun. Fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fa huwa najisun yajibu ijtinabuhu. Fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fa huwa najis. Dan apabila salah satu sifatnya berubah oleh najis, apabila salah satu sifatnya berubah oleh najis, baik warna, rasa, atau aroma, fahuwa najis, maka air itu dihukumi najis. Yajibu ijtinabuhu. Yajibu ijtinabuhu, wajib untuk dijauhi. Ketika air itu telah berubah salah satu sifatnya, dan yang merubahnya adalah najis, maka air itu dihukumi sebagai air yang najis, tak boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian di halaman yang ke-34, poin 12 dari kitabnya, Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan satu permasalahan atau menyebutkan satu kaidah. Beliau mengatakan, wal aslu fil asya'i at-taharatu wal ibahah. Wal aslu fil asya'i at-taharatu wal ibahah. Ini kaidah yang bisa dipegang dalam segala hal. Yang artinya, wal aslu fil asya'i at-taharatu wal ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah at-taharah, suci, wal ibahah, mubah atau halal. Jadi yang ada di dunia ini, dari benda-benda, air, binatang, dan yang lainnya, hukum asalnya semuanya itu adalah suci dan juga halal. Kecuali apabila ada dalil yang mengeluarkan dia dari hukum asalnya. Seperti khinzir, babi, kemudian al-kalb, anjing, najis, haram, karena ada dalil yang mengeluarkan dia dari hukum asal, bahwa segala sesuatu itu suci dan halal. Sehingga kesimpulannya, sebagian besar yang ada di muka bumi ini adalah suci dan halal. Kemudian beliau mengatakan di poin yang ke-13, sebagai salah satu bentuk penerapan kaidah yang tadi yang disebutkan di poin yang ke-12, beliau mengatakan, فَإِذَا شَكَّ الْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ
أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. Apabila seorang muslim ragu, syakka artinya ragu, fi najasati ma'in tentang kenajisan air, au thawbin atau pakaian, au buq'atin atau tempat, au ghairiha atau yang lainnya, fahuwa tahir, maka sesungguhnya hal-hal tersebut dinyatakan suci. Ketika seorang muslim ragu apakah air ini najis atau suci, maka keraguan-raguannya itu hendaknya dibuang. Dan air itu masih berada dalam hukum asalnya, yaitu tahur. Begitu pula ketika dia merasa ragu apakah kain yang dia pakai itu suci atau najis, maka keraguan-raguannya dibuang dan yang dipegang adalah keyakinan yang terjadi sebelumnya bahwa kain itu suci. Au tayaqqana at-taharata, kita lanjutkan. Au tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadathi fahuwa tahir. Au tayaqqana at-taharata, atau seorang muslim merasa yakin bahwa dia itu suci. Wa syakka fil hadath, dan tiba-tiba muncul keraguan-raguan apakah wudunya batal, padahal sebelumnya dia yakin telah berwudu, namun kemudian muncul keraguan-raguan apakah wudunya batal atau belum, fahuwa tahir, maka hendaklah dia berpegang pada hukum asal, dia itu masih suci. Fahuwa tahir, maka dia masih suci. Jadi ketika kita meyakini bahwa kita telah suci melakukan wudu, lalu kemudian muncul keraguan-raguan, maka keraguan-raguan itu dibuang. Begitu pula sebaliknya, ketika kita yakin wudu kita batal, kemudian muncul keraguan-raguan kita telah memperbaharui wudu, padahal sebelumnya kita sudah yakin bahwa wudu kita telah batal. Terjadi hal-hal yang membatalkan wudu kita. Kemudian tiba-tiba itu keyakinan kita. Lalu kemudian tiba-tiba muncul keraguan-raguan bahwa saya telah wudu tadi. Maka dia berpegang dengan hukum asal, yaitu dia belum berwudu atau wudunya telah batal dan harus memperbaharui wudunya. Karena kata para ulama, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Ketika kita yakin bahwa air itu suci, lalu kemudian muncul keraguan-raguan apakah dia najis, maka dihukumi suci. Begitu pula sebaliknya, tatkala kita yakin bahwa air itu najis, lalu muncul keraguan-raguan apakah dia suci, maka air itu najis. Begitu pula tatkala kita yakin bahwa kita telah bersuci, telah berwudu, lalu muncul keraguan-raguan wudu kita batal, maka kita masih suci, masih dalam kondisi wudu. Begitu pula sebaliknya, tatkala kita yakin bahwasanya wudu kita telah batal, lalu kemudian muncul keraguan-raguan kita telah berwudu, padahal tadinya yakin wudunya batal, maka dia tidak dalam kondisi wudu dan harus memperbaharui wudunya apabila ingin sholat atau berwudu kembali apabila ingin sholat. Dalil dari kasus-kasus ini adalah beliau lanjutkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fir rajuli
yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salati. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi rajuli yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya yang terbayang baginya seolah-olah dia mendapati sesuatu di dalam salatnya. Maksudnya, di dalam salatnya dia terbayang seakan-akan salah satu dari pembatal wudhu terjadi pada dirinya. Dia mengeluarkan angin, terbayang seolah-olah dia mengeluarkan angin atau hal-hal lain yang membatalkan wudhu. Dan ini tentu keraguan-raguan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau redaksi hadisnya di situ dikatakan yukhayyalu ilaihi. Yukhayyalu ilaihi artinya seolah-olah terjadi. Dia tidak yakin terjadi. Seolah-olah terjadi, seolah-olah terbayangkan, seolah-olah sesuatu telah terjadi pada dirinya. Itu artinya apabila memang dia yakin telah terjadi sesuatu pada dirinya, keluar angin atau yang lainnya, maka wudhunya batal. Apabila dia yakini itu. Sebagai contoh, dia datang ke masjid atau dia melaksanakan sholat dalam kondisi perut yang tidak nyaman, kembung dan lain sebagainya. Dan tatkala dia sujud, dia yakin keluar sesuatu, angin, ya, yakin dia itu keluar, walaupun sedikit, maka wudhunya batal dan wajib dia memutuskan sholatnya dan berwudhu kembali lalu sholat lagi dari awal. Nah, kasus sahabat ini dikatakan yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Terbayang seolah-olah terjadi sesuatu di dalam sholatnya. Terjadi pada dirinya hal-hal atau salah satu yang membatalkan wudhu. Dia tidak yakin, seolah-olah terbayang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada dia, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. La yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Nabi bersabda kepada dia, jangan dia memutuskan sholatnya sampai dia benar-benar yakin mendengar suara angin yang keluar maksudnya. Aw yajida rihan, atau dia mendapati ada aroma yang tidak enak. Dan ini sebagai contoh saja, ya, karena tidak mesti angin itu bersuara ketika keluar. Mohon maaf, tapi harus kita jelaskan. Dan tidak mesti juga dia memiliki aroma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kedua hal ini hanya sebagai contoh. Artinya dia tidak boleh memutuskan sholatnya sampai dia yakin bahwa sesuatu atau angin benar-benar keluar dari dirinya. Entah itu dengan suara, entah itu dengan aroma, ataupun dengan yang lainnya. Ketika dia yakin bahwa telah keluar, barulah saat itu dia memutuskan sholatnya. Semoga bisa dipahami. Cukup untuk hari ini. Pekan depan insya Allah kita lanjutkan ke babul aniyah. Apabila ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan menghubungi saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.